Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ulfi Fatimatu Zahro, NIM 203200118, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada podcast kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai macam-macam metode pembelajaran. Podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PPKN. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke macam-macam metode pembelajaran, perlu kita tahu apa itu pengertian dari metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran merupakan prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Maksudnya, di sini guru menentukan metode apa yang akan digunakan di kelas agar pembelajaran menjadi lebih sistematis dan mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, sebelum memilih metode pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu guru pertimbangkan terlebih dahulu. Yang pertama, mengenai materi yang akan diajarkan. Materi sesuai dengan usia siswa atau tidak, seperti itu. Yang kedua, mengenai tentang banyaknya siswa. Yang ketiga, tentang pengetahuan awal siswa. Yang keempat, tentang alokasi waktu dan sarana penunjang. Sarana penunjang misalnya saat mengajar guru membutuhkan proyektor atau LCD seperti itu. Apakah sarana yang ada bisa menunjang pembelajaran menjadi lebih sistematis atau tidak? Dan yang terakhir yang perlu guru pertimbangkan yaitu apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Banyak sekali metode pembelajaran yang bisa guru terapkan pada saat melaksanakan pembelajaran di jenjang SD atau MI. Nah, di sini ada 10 metode pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, yaitu bisa dengan pembelajaran berbasis portofolio. Pembelajaran berbasis portofolio ini bertujuan membantu peserta didik untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Kemudian, yang kedua bisa dengan metode modeling. Pada model ini, guru mengajarkan atau memberi materi-materi yang berisi nilai-nilai moral. Biasanya masuk dalam pembelajaran PKN. Yang ketiga, dengan metode gaming atau permainan. Metode ini dengan mengadakan sebuah permainan saat melakukan pembelajaran. Misalnya, belajar sambil bernyanyi, seperti ketika kita memberi pertanyaan kepada siswa dengan menggunakan permainan memutar bola sambil memainkan sebuah musik. Dan ketika musik itu berhenti, tepat di mana bola berhenti, nah peserta didik yang mendapatkan bola tersebut bisa dikasih pertanyaan oleh guru, seperti itu. Dan masih banyak lagi permainan-permainan yang bisa dilakukan pada saat pembelajaran, tergantung kreativitas dari guru pada saat melakukan pengajaran. Jadi dapat diistilahkan yaitu bermain sambil belajar. Apalagi nantinya metode ini akan diterapkan pada peserta didik jenjang SD atau MI, yang dimana anak didiknya masih sangat senang bermain. Tujuan metode ini yaitu untuk menumbuhkan semangat dari peserta didik. Yang keempat, bisa dengan metode VCT. Metode ini melatih peserta didik untuk memilih, menemukan, menganalisis, dan memutuskan sesuatu yang ingin diperjuangkan. Inti atau tujuan dari metode ini sebenarnya untuk menggali
atau mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari peserta didik. Metode ini biasanya sangat efektif diterapkan pada pelajaran PKN karena sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi dan hasil belajar siswa. Yang kelima, dengan metode demonstrasi, yaitu dengan cara guru memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses atau situasi. Misalnya, pada pembelajaran prakarya, guru menampilkan sebuah video tentang proses memasak, atau bisa langsung dengan mempraktekkannya di depan peserta didik. Metode ini menjadikan peserta didik lebih berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya, dengan metode tanya jawab. Guru bisa menerapkannya, misal dalam bentuk kuis. Guru memberikan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dapat melatih siswa untuk bisa berpikir kritis. Yang ketujuh, dengan metode diskusi. Pada metode ini, guru menugaskan anak didik untuk membentuk sebuah kelompok. Misal, guru menyajikan sebuah masalah. Kemudian, anak didik memecahkan masalah tersebut secara berkelompok. Manfaat dari metode ini yaitu dapat mempererat keakraban antara peserta didik dan saling bertukar pikir antara peserta didik. Selanjutnya, dengan metode problem solving atau metode pemecahan masalah. Pada metode ini, siswa harus berperan aktif dan mampu berpikir untuk memecahkan masalah yang sedang disajikan. Yang selanjutnya, dengan metode bermain peran. Pada metode ini, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan atau menjelaskan sikap dan nilai serta memainkan tingkah laku. Misalnya, pada pembelajaran bahasa Indonesia, Anda praktek bermain drama, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu dengan metode karya wisata. Biasanya untuk anak SD diterapkan pada peserta didik kelas tinggi. Siswa diajak melakukan kunjungan, misalnya ke museum atau ke tempat-tempat bersejarah. Nah, setelah kunjungan selesai, siswa diberi tugas untuk menulis laporan mengenai informasi apa saja yang ia dapat dari kunjungan yang telah dilaksanakan. Baik teman-teman, itulah 10 macam metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada pembelajaran jenjang SD atau MI. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang lain. Bila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.